Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Baik teman-teman semua, video kali ini saya akan membahas tokoh Alkitab. Mungkin saja di telinga kalian, tokoh ini tidak terlalu terkenal ketimbang tokoh-tokoh Alkitab seperti murid Tuhan Yesus atau seperti Paulus. Tapi ini ada hubungannya dengan Paulus teman-teman. Dan tokoh Alkitab ini merupakan tokoh yang sangat berperan penting juga dalam pemberitaan Injil. Dia adalah Apolos. Mungkin dari beberapa teman-teman semua sudah mendengar kata nama Apolos teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang siapa sih sebenarnya Apolos ini dan apa sih misinya dan kenapa sih dia harus tercatat di dalam Alkitab. Kira-kira seperti itu. Namun kita akan membahas setelah yang satu ini. Nama Apolos pertama kali muncul dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-24. Dikatakan bahwa Apolos merupakan seorang yang mahir atau pakar di dalam ilmu agama berasal dari Alexandria, Mesir. Bahkan dia dikatakan bahwa dia fasih mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, teman-teman. Namun sayang sekali dia hanya mengetahui pengajaran tentang baptisan Yohanes saja. Loh, kok tentang baptisan Yohanes saja? Nah, yang dimaksud di sini adalah seorang Apolos belum mengetahui ajaran yang diajarkan seperti Tuhan Yesus, yaitu baptisan Roh Kudus. Ada 3 kitab yang menyebut atau memberitakan nama dari Apolos ini, yaitu Kisah Para Rasul, 1 Korintus, dan Kitab Titus, teman-teman. Dan sebanyak 10 kali namanya disebut. Sedangkan pekerjaan dari Apolos ini sendiri adalah pemberita Injil, pengkhotbah, atau pengajar. Apolos memulai pelayanannya di kota Efesus, teman-teman. Jadi pada saat itu dia ingin mencari pengikut yang bisa mengikuti dia dengan ajarannya yang dia ajarkan. Nah, pada saat itu seperti yang Bang Kepo katakan tadi di awal, bahwa dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes saja, yaitu baptisan selam. Nah, pada saat itu dia bertemu dengan seorang yang sangat luar biasa yang bisa mengajarkan dia, yaitu Priscilla dan Aquila. Nah, Priscilla dan Aquila ini berperan penting untuk menjelaskan tentang Allah seutuhnya dan mengajarkan tentang baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu baptisan Roh Kudus. Fakta yang menarik dari Apolos ini adalah ketika dia dibanding-bandingkan dengan Paulus, teman-teman. Jadi para pengikutnya ini, anggota-anggota dari Apolos ini membanding-bandingkan dengan sosok seorang Paulus. Nah, sebenarnya kan ngapain sih dibanding-bandingkan ya? Padahal Apolos bahkan Paulus sendiri sama-sama memberitakan kabar Injil kepada semua orang. Jadi Paulus ini memberitakan Injil kepada semua suku, kepada semua daerah begitu ya. Bahkan kalau bisa jujur bahwa Paulus lebih dulu dengan Apolos ini. Tapi bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah ketika para pengikutnya ini seolah-olah mereka mendewakan atau membangga-banggakan sosok seorang Apolos. Sebenarnya sebatas hanya membanggakan boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita membanding-bandingkan seperti apa yang dilakukan oleh para pengikut Apolos ini. Karena ya itu tadi, mereka sama-sama memberitakan Injil kok. Kan pernyataan Paulus sangat luar biasa, teman-teman, menyikapi hal ini. Dia mengatakan bahwa aku Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Tuhanlah yang memberikan pemeliharaan sehingga menjadi atau menghasilkan buah. Jadi artinya di sini bahwa Paulus itu seorang perintis dan bisa jadi Apolos ini hanya meneruskan atau mengembangkan untuk menumbuhkan para orang-orang yang mengikut dia untuk lebih kuat lagi percaya kepada Tuhan. Apakah itu salah? Tidak. Bagi Paulus ketika dia sudah memberitakan Injil, selain dia menjadi gembala ya, dia memberitakan Injil di seluruh wilayah Asia. Nah, bagi siapa yang mau mengembalakan atau mengembangkan penginjilannya atau orang-orang yang sudah percaya itu ya dikembalikan lagi. Artinya bahwa di sini kita melihat bahwa sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Namun apakah Apolos ikut membanding-bandingkan juga? Tidak, teman-teman. Fakta yang lain dari Apolos adalah ketika dia menolak undangan Paulus untuk pergi ke Korintus lagi. Dia mengatakan bahwa bukan kehendak Allah kalau saya pergi ke sana, begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mau mengacu kepada mungkin ya dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Apolos tidak mau pergi
atau memenuhi undangan Paulus adalah sebenarnya dia tidak mau untuk memperkeruh persoalan yang sedang terjadi, ya, yang dilakukan oleh para pengikutnya. Jadi dia lebih baik menghindari supaya tidak terjadi konflik yang aneh-aneh begitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Seorang Apolos ini adalah seorang yang pemberani dalam memberitakan Injil. Dia tidak takut kepada siapapun yang dia bisa beritakan Injil, termasuk orang-orang Yahudi yang menolak Yesus adalah Mesias, teman-teman. Jadi dia berani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Bahkan dia betul-betul menyatakan bahwa lewat kematian Yesus itu menebus dosa seluruh umat manusia. Dan setiap orang boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana menurut teman-teman? Jika punya kesan atau ada hal yang ingin disampaikan, silahkan ya tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.